Yang saya lihat gambaran dalam kondisi apalagi seperti sekarang ini, ada juga si anak Batak dipersekusi dengan tidak fairnya. Nah, dia munculkan seperti itu, membenarkan apa tuduhan UAS itu selama ini dia benarkan. Nah, ini menjadi pertama melukai hati umat Kristen, itu udah jelas ya, udah jelas melukai umat Kristen. Kedua, akan membuat orang menjauhkan dia. Saya pikir gitu ya, kalau orang-orang cerdas pasti menjauhkan dia atau menjadi tidak menyukai dia lagi. Nah, itu fatal sekali perbuatannya itu. Nah, ini juga menjadi gambaran bagi kita ya, pengikut-pengikut Kristus, supaya memang kita belajarlah tertib dalam mengimani iman kita. Jangan karena hanya untuk kepentingan materi mungkin atau pansos atau apa, sehingga kita harus melegalkan cara-cara yang tidak fair, yang tidak baik. Tertib keimanan daripada Daniel Mananta ini. Nah, boleh-boleh aja kalau memang dia mau mualaf, hak-hak dia aja lah, gak apa-apa. Saya pikir orang seperti itu pun Tuhan biarkan itu mualaf, gak penting bagi dia kalau dia menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau percaya kepada Yesus, bahkan yang udah percaya kepada Yesus. Ini kan merusak tatanan keimanan orang-orang yang sudah jauh lebih dulu percaya. Nah, itu. Kedua, lagi-lagi seperti yang Bapak bilang tadi, apa enggak dia lihat sebenarnya bahkan banyak seperti rumah-rumah sakit juga ada memang kadang memampangkan gambar-gambar salib, misalnya rumah-rumah sakit Katolik atau rumah-rumah sakit yang bernafaskan kekristenan. Nah, itu juga lagi-lagi bukan menyuruh orang seperti menyembah salib itu, enggak, tapi dengan ada salib itu simbol daripada keimanan kekristenan, bahwa di salib Tuhan itu juga ada kesembuhan. Makanya ada rumah-rumah sakit juga membuat gitu. Nah, kalau ada sekolah-sekolah juga seperti Katolik membuat gambar salib. Nah, di dalam salib itu juga ada ilmu, ada apa artinya, ada perasaan orang mendapatkan ilmu yang benar gitu. Siregar. Salam Pak Paul buat semua. Shalom Pak Bonar. Seluruh dunia ya ini mendengar. Ini kebetulan saya sebenarnya kurang nyaman nih Pak di rumah sakit, ngomong gubrak gini kan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak sabar juga melihat kondisi ini ya kawan Pak. Nah, saya pun lagi di rumah sakit, memang tadi lupa medsosnya. Ini kalau saya melihat ini bisa seperti yang Bapak bilang tadi untuk pansos. Tapi lagi-lagi kalau dia hanya sekedar mengejar pansos dalam kondisi seperti ini, situasinya kebetulan kan ada kasus-kasus yang lagi kita lihat, ini sebuah satu keadaan di bangsa ini, ada penistaan. Harusnya minimal dia menjaga dong kondisi ini. Nah, kalau sekedar dia pansos misalnya, nah menjaga kondisi ini jangan pas kebetulan pada saat seperti ini juga dia seperti membenarkan apa yang selama ini kita sudah tangkal kan gitu, khususnya umat Kristen. Nah, kedua, kalau saya lihat ini juga menyangkut kepada tidak tertib. Mama udah dikasih. Halo, ini juga menyangkut dengan tidak tertibnya Daniel Mananta ini dalam beriman. Dalam berimannya artinya gini, itu menganggap dia udah menyembah patung, ya nggak usah dilihat, kan gitu. Jadi jangan, saya sendiri kadang kalau saya lihat patung itu
Jujurlah kita kadang kalau berdoa, ya Tuhan, saya ingat Yesus itu ketika disalib. Saya bayangkan itu, ada patungnya itu. Tapi bukan berarti saya juga menyembah berhalanya seperti menyembah berhala kepada satu patung gitu. Bukan. Tapi saya lebih dekatkan gitu perasaan kita ketika kita menghayati bahwa Yesus itu disalib, pernah disalib ketika kita berdoa, ya Tuhan, nah kan gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, tidak tertib keimanan daripada Daniel Mananta ini. Nah, boleh-boleh aja kalau memang dia mau mualaf, hak-hak dia aja lah, nggak apa-apa. Saya pikir orang seperti itu pun Tuhan biarkan itu mualaf, nggak penting bagi dia kalau dia menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau percaya kepada Yesus, bahkan yang udah percaya kepada Yesus. Ini kan merusak tatanan keimanan orang-orang yang sudah jauh lebih dulu percaya. Nah itu. Kedua, lagi-lagi seperti yang Bapak bilang tadi, apa enggak dia lihat sebenarnya bahkan banyak seperti rumah-rumah sakit juga ada memang kadang memampangkan gambar-gambar salib, misalnya rumah-rumah sakit Katolik atau rumah-rumah sakit yang bernafaskan kekristenan. Nah itu juga lagi-lagi bukan menyuruh orang seperti menyembah salib itu, enggak. Tapi dengan ada salib itu simbol daripada keimanan kekristenan bahwa di salib Tuhan itu juga ada kesembuhan. Makanya ada rumah-rumah sakit juga membuat gitu. Nah, kalau ada sekolah-sekolah juga seperti Katolik membuat gambar salib. Nah, di dalam salib itu juga ada ilmu, ada apa artinya, ada perasaan orang mendapatkan ilmu yang benar gitu, ilmu yang benar, bukan pengajaran sesat. Pas mau dia nggak suka itu, pas itu yang syukur-syukur dengan dibuatnya begini ya, pas yang dibilang Pak Paul, nanti biar aja dia dilarang masuk ke daerah-daerahnya yang kantong Kristen atau seperti Bali atau apa gitu. Nah, karena udah sama dengan menista itu, saya pikir menista ya, sah-sah aja dia kalau mau pindah terserah. Nah, itulah yang saya lihat gambaran dalam kondisi apalagi seperti sekarang ini, ada juga si anak Batak dipersekusi dengan tidak fairnya. Nah, dia munculkan seperti itu, membenarkan apa tuduhan UAS itu selama ini dia benarkan. Nah, ini menjadi pertama melukai hati umat Kristen, itu udah jelas ya, udah jelas melukai umat Kristen. Kedua, akan membuat orang menjauhkan dia. Saya pikir gitu ya, kalau orang-orang cerdas pasti menjauhkan dia atau menjadi tidak menyukai dia lagi. Nah, itu fatal sekali perbuatannya itu. Nah, ini juga menjadi gambaran bagi kita ya, pengikut-pengikut Kristus, supaya memang kita belajarlah tertib dalam mengimani iman kita. Jangan karena hanya untuk kepentingan materi mungkin atau pansos atau apa, sehingga kita harus melegalkan cara-cara yang tidak fair, yang tidak baik. Nah, termasuk tadi ada saya dengar juga dengan kadang memang jujur ya, secara tidak langsung orang-orang yang mendukung kebenaran, artinya tindakan-tindakan benar daripada orang-orang Kristen, menjadi musuh orang-orang yang mendukung kejahatan-kejahatan di negara ini. Artinya pasti itu saling bertolak belakang, mereka kan kejang-kejang gitu. Termasuk kalau tadi pernah Pak Morowali jumpa dengan Pak Paul Jang kemarin itu ya, 2 bulan yang lalu,
Bahkan ketika Pak Morwali katanya tadi membuat pernyataan yang mempolisikan judis itu, sehingga mereka kejang-kejang memang pasti menilai hal-hal negatif dengan setiap perlakuan kita. Sama dengan kalau aku sendiri misalnya, mereka tahu aku mendukung, artinya bukan, kita di Galarua sebenarnya tidak ada keberpihakannya, tapi kita hanya berpihak kepada tindakan-tindakan perlakuan hukum yang adil di negara ini. Kalau kebetulan memang tadinya si anak Batak dipersekusi dengan kasus penistaan agama, saya pikir kenapa wajar juga kita hadir. Pertama, tadi secara konstitusi bahwa kita harus menegakkan Pancasila, iya, artinya kita harus tindak juga pelaku-pelaku yang menista agama yang lain, gitu. Nah, kedua, kalau juga tadi si anak Batak sepertinya kita pro mendukung dia, kenapa? Sebenarnya lagi-lagi sama kasusnya dengan Muhammad KC. Mereka hanya counter apa ucapan mereka, sehingga bisa jadi secara manusia, kita kan namanya manusia, ya ada kelemahannya, bisa emosi dong. Emosi terbawa pengaruh, ya bisa jadi cakap-cakap kotor lah, kan gitu, keluar nama-nama binatang. Nah itu, jadi ada sebab akibat. Nah, tapi lagi-lagi tujuan mereka ini, saya lihat mereka harus membuat kita takut. Nah, kasus Daniel ini yang menjadi pemikiran buat kita. Apakah kalau toh dia mau mualaf, ya terserah. Tapi dia pikir itu mendapatkan follower tambah, saya pikir itu udah keliru besar. Keliru besar ya. Nah, kita balik lagi ya. Kita lanjut dulu Pak ya. Ya. Ya, kali soal